Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallallahu ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka lah sebaik-baik makhluk. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian tak henti-hentinya kita kirimkan salawat berserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang kita lakukan belum tentu diterima. Puasa yang kita lakukan belum tentu diterima. Tapi salawat yang kita ucapkan sudah pasti diterima 100%. Maka dari itu jamaah salat Isya dan Tarawih dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita selalu bersolawat kepada beliau dan juga kita mencintai sunnah beliau. Beliau yang sangat merindukan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana mustaqan ikhwani." Aku merindukan saudaraku, kata Rasulullah pada para sahabat. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bal antum ashabi." Bukan, kalian sahabatku, bukan saudara. Kata Rasulullah, "Ihwani humul ladzina lam yarani walakinnahu yu'minuna." Saudaraku itu orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihatku, dan mereka beriman kepadaku. Dan insya Allah Bapak Ibu, malam ini sampai dengan detik ini kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah melihat beliau, dan kita beriman kepada Rasulullah SAW. Dan semoga nantinya kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Dan jikalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat itu, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya." Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan, bahkan lebih banyak nikmat yang diberikan dibandingkan kesadaran kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan 3 kategori manusia dalam menyikapi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ada 3 kategori Bapak Ibu. Kategori yang pertama adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, kemudian mereka bersyukur. Orang yang pandai bersyukur. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, mereka kufur dengan nikmat Allah, mereka ingkar dan tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Dan kategori yang ketiga, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, tapi mereka tak mampu memanfaatkan nikmat itu dengan baik. Kita mulai satu persatu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kategori yang pertama yaitu orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kategori yang pertama inilah yang tentunya harus ada di dalam diri kita. Kategori yang pertama inilah yang harus kita dapatkan. Tapi untuk mendapatkan kategori ini, untuk masuk ke dalam kategori ini, ada 3 rukun yang harus kita kerjakan. Menurut Imam Ibnul Qayyim, rukunnya ada 3. Kalau salah satunya tidak dikerjakan, berarti kita belum termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
terlebih dahulu. Ketika kita mendapatkan nikmat oleh Allah, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakinkan dalam hati bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah hatinya mantap, hatinya meyakini, maka cara yang kedua yang harus kita penuhi, yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Dalam doa kita berdoa kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat sehat, nikmat rezeki dan lain sebagainya. Dan ini adalah perbuatan yang bisa kita lakukan dengan lisan kita. Yang pertama dengan hati kita kerjakan, yang kedua dengan lisan kita kerjakan, dan yang ketiga ini adalah hal yang paling penting. Kalau dua yang kita kerjakan tapi yang nomor tiga tidak dikerjakan, itu sama saja nol besar, yaitu membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang nyata. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat rezeki, maka perbuatan apa yang bisa kita lakukan dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita? Saya kasih contoh satu saja. Mendekati Lebaran ini kita banyak mendapatkan THR. Ketika mendapatkan THR, kita akui dengan hati kita bahwasanya THR itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akui dengan lisan kita bahwasanya THR itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. THR yang 5 juta, tarik 100.000, masukkan ke dalam kotak masjid. Itu sudah termasuk perbuatan yang bisa kita lakukan. Begitu juga dengan nikmat-nikmat lainnya, Bapak Ibu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, maka perbuatan apa yang bisa kita lakukan dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikasih sehat, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kategori yang pertama ini, untuk masuk ke dalam kategori ini harus memenuhi 3 rukun ini dulu. Kalau sudah terpenuhi, maka kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, akan aku tambahkan nikmatku. Itu kategori yang pertama. Kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah tapi mereka kufur dengan nikmat Allah. Mereka tidak ingin bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mengerikannya lagi, Bapak Ibu, sebagaimana yang disebutkan dalam agama kita, yang disebut sebagai ujian istidraj, adalah keadaan manusia yang sangat mengerikan sekali. Ketika semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 44 dijelaskan, ketika mereka mengingkari peringatan-peringatan yang telah kami berikan, kami buka segala pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Dibukakan semua, Bapak Ibu. Rezekinya, hartanya, jabatannya, semakin hari semakin naik jabatannya, hartanya semakin hari semakin banyak, sedangkan dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia ahli maksiat, tapi duitnya banyak, jabatannya makin lama makin tinggi. Maka kata Allah, ketika mereka bergembira dengan kesenangan-kesenangan itu, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyongnya, dan mereka hanya bisa terdiam dan putus asa. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, ketika kita melihat atau kita pernah bermain layang-layang, seperti itulah setidaknya Allah membuat orang-orang yang mendapatkan ujian istidraj. Jadi diulur terus, Bapak Ibu, diulur terus oleh Allah, diangkat terus setinggi-tingginya. Harta semakin lama semakin banyak, jabatan semakin lama semakin tinggi, anak nggak pernah sakit, keluarga nggak pernah sakit, mobil gonta-ganti, rumah besar. Ketika sudah tinggi, Allah melepaskan sekonyong-konyong, dan mereka hanya bisa terdiam dan berputus asa. Kategori yang kedua adalah orang-orang yang tidak bisa bersyukur pada nikmat yang telah Allah berikan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian ingkar dengan nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih.
Itu kategori yang kedua. Kemudian kategori yang terakhir adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, tapi mereka tidak mampu memanfaatkan nikmat itu dengan baik. Ketika ditanya antara nikmat kesehatan dengan nikmat harta, pilih mana? Bapak Ibu pilih mana? Kesehatan atau harta? Sehat. Atau bahasanya mau sehat tapi miskin harta, atau mau banyak harta tapi penyakitan? Sehat. Dan memang kesehatan itu lebih tinggi daripada nikmat harta. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan secara gratis, tetapi dia gunakan untuk mencari harta sampai-sampai mengorbankan kesehatannya. Dia mengakui bahwasanya kesehatan itu lebih tinggi, lebih berharga daripada harta. Tapi banyak orang yang mencari harta sampai-sampai dia mengorbankan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ini berputar, Bapak Ibu. Kondisinya berputar seperti itulah. Ketika dia mendapatkan nikmat sehat, dia gunakan untuk bekerja sampai lupa waktu, lupa sholat, dan lupa semuanya. Harta dia dapatkan, tapi kesehatan dia hilang. Nanti masuk rumah sakit, dia harus membayar biaya rumah sakit untuk mendapatkan nikmat sehat kembali. Bayarnya pakai apa? Pakai uang yang dia dapatkan. Jadi hartanya hilang kembali, kesehatan dia dapatkan lagi. Padahal awalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia nikmat kesehatan secara gratis. Tapi setelah itu dia harus mendapatkan nikmat kesehatan itu dengan mengeluarkan harta. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang besar yang kita miliki dalam kehidupan ini adalah ketika kita masih bisa bertemu dengan kedua orang tua. Masih bisa bersalaman, masih bisa bertemu, masih bisa melihat keduanya, itu merupakan nikmat yang begitu luar biasa. Tetapi begitu banyak orang-orang yang mengakui bahwasanya nikmat kedua orang tua itu lebih besar, dia pilih kedua orang tuanya, tapi mereka mencari harta dan jabatan sampai-sampai melupakan kedua orang tuanya. Itu kalau ditanya Bapak Ibu pilih mana, harta atau jabatan apa kedua orang tua, pasti dia menjawab kedua orang tua, karena dia menyadari kedua orang tua lebih berharga daripada harta dan jabatan. Tapi ketika dia mencari harta dan jabatan, banyak orang yang melupakan kedua orang tua. Jadi dia tidak bisa memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Ketika nikmat itu dicabut oleh Allah, Bapak Ibu yang mungkin hari ini masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya, ketika nikmat itu dicabut oleh Allah, tidak lagi hidup keduanya atau salah satunya, maka Allah ganti dengan nikmat yang lain. Dan nikmat inilah yang sering kita lalaikan. Banyak berarti yang yatim piatu ya, orang tua saya sudah yatim piatu. Ketika kedua orang tua kita meninggal, Allah cabut nikmat itu dan Allah ganti dengan nikmat kesempatan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sudah berapa tahun kedua orang tua kita meninggal? Kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal ini. Diberikan nikmat kesempatan oleh Allah untuk menolong mereka yang sudah meninggal dunia. Caranya dengan bagaimana Bapak Ibu? Menolong orang tua yang sudah meninggal dunia, caranya dengan ada yang tahu? Mendoakannya, betul. Dengan cara mendoakannya. Tapi di dalam Islam, mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia itu adalah finishingnya. Kalau kita bikin rumah itu bikin dulu fondasinya, tiangnya, dindingnya, atapnya, baru finishing, dan doa itu finishing. Yang harus kita lakukan untuk menolong kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dulu baru berdoa. Kalau sudah taat, barulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Kalau orang tua itu
sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi dia sholat, tidak bisa lagi dia puasa, tidak bisa lagi dia beribadah. Tapi ketika dia meninggalkan 3 perkara ini, maka 3 hal ini akan menolongnya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Disebutkan oleh Rasulullah doa anak soleh. Dalam kalimat ini ada kata khusus Bapak Ibu, soleh. Soleh itu predikat yang diberikan kepada seseorang yang sudah melakukan amal soleh. Jadi harus kerjakan dulu amal soleh. Seorang anak yang malas puasa, malas sholat, bermaksiat terus tidak bisa disebut sebagai anak yang soleh. Kalau kita sudah taat, sudah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengangkat kedua tangan kita berdoa, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka Allah pun akan senang hati. Allah pun akan senang, Allah pun akan mudah untuk mengabulkan doa. Tapi kalau kita bermaksiat terus, sholat malas, puasa malas, tapi berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tua hamba, maka Bapak Ibu jangankan Allah akan mengabulkan, kedua orang tua yang sudah meninggal dunia saja akan bersedih melihat kelakuan kita yang seperti itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tentunya dengan memenuhi 3 rukun bersyukur. Dan untuk introspeksi diri kita mudah saja Bapak Ibu. Kalau apa yang kita miliki hari ini membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah nikmat dari Allah. Tapi jika semua yang kita miliki sampai dengan hari ini, mobil, rumah, istri, anak, harta, jabatan, membuat kita semakin jauh dari Allah, maka itu adalah ujian istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan ini, di malam-malam akhir ini, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kita menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.